Timnas Indonesia kini benar-benar berada di jalur bersejarah menuju Piala Dunia 2026. Setelah mencetak sejumlah kejutan di babak ketiga, skuad Garuda akan kembali diuji pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan menariknya, laga nanti akan digelar dalam format mini turnamen. Drawing grup babak keempat dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025. Indonesia yang berada di pot 3 berpotensi tergabung dalam grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Qatar, Irak, atau Uni Emirat Arab. Semua pertandingan akan digelar di tempat netral dengan sistem single round robin pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Artinya, setiap tim hanya akan bermain 3 kali, dan setiap laga bernilai krusial. Di bawah arahan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia mengalami transformasi taktik yang luar biasa. Pelatih asal Belanda itu menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis dan terstruktur, terutama dalam hal pressing dan transisi. Hasilnya terbukti efektif. Kemenangan mengejutkan 2-0 atas Arab Saudi pada November 2024 menjadi salah satu tonggak kebangkitan Garuda. Meski sempat dibekuk Jepang dengan skor telak, mentalitas dan daya juang para pemain tak goyah. Dalam beberapa laga terakhir, Indonesia mampu mengalahkan Tiongkok dan Bahrain, serta bermain imbang kontra Laos. Di sisi lain, Arab Saudi justru menunjukkan performa yang kurang konsisten, dengan 4 kekalahan dalam 6 pertandingan terakhir, termasuk dari Australia dan Bahrain. Format mini turnamen di tempat netral juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Tanpa tekanan dari publik tuan rumah, Garuda punya peluang lebih besar untuk mengontrol tempo dan menjalankan strategi secara optimal. Perlu dicatat, dari segi taktik, Kluivert mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 4-4-2 saat bertahan. Pressing ketat di area tengah dan transisi cepat dari pertahanan ke serangan menjadi kunci permainan. Strategi ini terbukti ampuh melawan Arab Saudi, yang kerap kesulitan menghadapi tekanan saat kehilangan bola. Jika Indonesia kembali bersua Arab Saudi di babak 4, skor imbang atau bahkan kemenangan tipis sangat mungkin terjadi. Prediksi realistis, Arab Saudi 1-1 Indonesia, atau bahkan Arab Saudi 0-1 Indonesia. Namun untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia, Indonesia harus mampu meraih poin penuh atas 2 lawan lainnya, kemungkinan berasal dari pot 2 dan pot 4, seperti Uni Emirat Arab atau Yordania. Jika finish di posisi kedua, Garuda masih punya peluang melalui babak playoff antar konfederasi. Kini, dengan permainan yang semakin matang dan calon lawan yang performanya menurun, mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar angan. Kombinasi taktik solid, semangat juang, dan dukungan publik bisa membawa Garuda menorehkan sejarah baru di panggung dunia. Perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Setelah melewati babak ketiga dengan kejutan demi kejutan, kini skuad Garuda bersiap menatap tantangan berikutnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai debutan di babak ketiga, Indonesia tampil melampaui ekspektasi. Di grup C, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil finish di posisi keempat, memastikan 1 tiket ke ronde 4. Sebuah pencapaian penting dalam sejarah sepak bola nasional. Timnas Indonesia tampil beringas. 3 raksasa Asia mereka tumbangkan, Arab Saudi takluk di GBK, Cina dipermalukan, dan Bahrain dilumat tanpa ampun. Bahkan Australia, yang di atas kertas jauh lebih unggul, hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Hasil-hasil gemilang ini menjadi modal berharga saat Indonesia melanjutkan perjuangan di babak keempat, yang akan digelar pada 6 hingga 14 Oktober mendatang. Format di babak ini sedikit berbeda. 6 tim yang lolos, yaitu peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di ronde ketiga, akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Nantinya, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Undian grup akan dilakukan pada 17 Juli mendatang. Indonesia berada di pot 3 bersama Oman. Pot 1 diisi oleh Arab Saudi dan Qatar, sementara Irak dan Uni Emirat Arab menempati pot 2. Artinya, lawan-lawan yang kemungkinan dihadapi Indonesia antara lain Arab Saudi atau Qatar, dan Irak atau Uni Emirat Arab, tim-tim yang dikenal memiliki kualitas, pengalaman, dan infrastruktur sepak bola yang lebih mapan. Menariknya, sistem pertandingan di babak ini tidak menggunakan sistem home and away. Sebagai gantinya, akan digunakan format home tournament, dengan satu negara menjadi tuan rumah setiap grup. Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia sendiri telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah. Namun jika gagal finish di 2 besar,
Indonesia masih memiliki peluang melalui babak kelima. Runner-up dari masing-masing grup akan dipertemukan dalam laga playoff internal. Pemenangnya akan berhadapan dengan wakil dari Afrika atau Amerika Selatan, dan jika menang lagi, masih harus bertarung melawan tim dari zona CONCACAF untuk merebut 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Jika melihat catatan head-to-head, tantangan di babak 4 jelas tak mudah. Terutama melawan Arab Saudi. Dari 17 pertemuan, Indonesia hanya menang sekali. Itu pun 10 tahun lalu, pada laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno tahun 2014. Sisanya, Garuda mencatatkan 4 kali imbang dan menelan 12 kekalahan. Namun sejarah ada untuk diubah. Seperti di babak ketiga, Indonesia akan kembali berperan sebagai kuda hitam. Bukan unggulan, tapi siap mengejutkan. Dengan persiapan matang, skuad yang solid, dan semangat tak kenal lelah, bukan tidak mungkin Indonesia menorehkan sejarah baru. Langkah menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, tapi semangat Garuda tak akan padam. Timnas Indonesia terus melanjutkan mimpi mereka menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Usai memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian kini tertuju pada siapa saja calon lawan yang akan dihadapi skuad Garuda selanjutnya. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyadari bahwa perjalanan ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tidak akan mudah. Dalam wawancara usai kekalahan dari Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Kluivert menggarisbawahi betapa beratnya kompetisi di fase berikutnya. Setiap peserta di babak keempat sangat kuat. Semua ingin ke Piala Dunia, seperti kami. Ada Oman, ada banyak negara besar, ungkap mantan pelatih timnas Curaçao itu. Bagi Kluivert, fase ini akan menjadi ajang penentuan sejati. Ia mengaku tertarik menanti siapa yang akan menjadi lawan Indonesia di grup nanti. Baginya, menghadapi tim-tim kuat bukanlah ancaman, melainkan tantangan menarik yang harus disambut dengan persiapan maksimal. Sebanyak 6 negara akan bertarung di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia. Sementara Oman tak mungkin satu grup dengan Indonesia karena berada di pot yang sama dalam pengundian. Babak keempat ini akan dimulai pada bulan Oktober mendatang, dengan format 2 grup. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 tim dari pot yang berbeda. Tim yang menjadi juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia. Sedangkan peringkat kedua dari masing-masing grup akan saling berhadapan dalam partai playoff untuk memperebutkan satu tempat di babak playoff antar konfederasi. Sementara itu, persaingan ketat di babak sebelumnya membuat 6 negara harus menghentikan langkah mereka. Kirgistan, Korea Utara, Palestina, Kuwait, Cina, dan Bahrain dipastikan gagal melanjutkan perjuangan ke Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, harapan Indonesia pun tetap terjaga. Meski lawan-lawan di depan sangat tangguh, Kluivert dan timnya telah membuktikan mereka mampu bersaing. Kini fokus tertuju pada persiapan teknis dan mental untuk menyongsong babak keempat yang akan menentukan arah sejarah baru sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan mutlak Jepang dalam laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Suita, Jepang, Selasa 10 Juni 2025, Garuda Muda digulung tanpa ampun dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini tak hanya mencerminkan perbedaan kelas antara kedua tim, tetapi juga memperlihatkan betapa Indonesia benar-benar tak berdaya di hadapan tim Samurai Biru, meski Jepang sebagian besar menurunkan pemain lapis kedua. Sejak menit awal, Indonesia sudah kesulitan membendung derasnya serangan Jepang. Pertahanan yang dipimpin Jai Itzes tampak kewalahan, dan lini tengah gagal membendung distribusi bola dari kubu lawan. Hasilnya, 6 gol bersarang ke gawang Emil Audero melalui kaki Daichi Kamada yang mencetak 2 gol, serta tambahan dari Takefusa Kubo, Ryoya Morishita, Shuto Machino, dan Mao Hosoya. Namun yang paling mencengangkan bukan sekadar skor telak. Timnas Indonesia bahkan tak mampu melepaskan satupun tembakan sepanjang pertandingan. Tidak ada shot, tidak ada ancaman, tidak ada upaya ke arah gawang. Ini menjadi kali pertama dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mencatatkan statistik tanpa satupun percobaan tembakan. Penyerang seperti ular Romeni benar-benar mati kutu. Umpan-umpan tidak mengalir, aliran bola tertahan di tengah, dan penjaga gawang Jepang, Keisuke Osako, nyaris menganggur sepanjang pertandingan. Catatan statistik menunjukkan Osako hanya 1 kali keluar dari sarangnya untuk menyentuh bola. Selebihnya, dia hanya menjadi penonton di lapangan. Sebaliknya, lini belakang Indonesia bekerja ekstra keras menghadapi gempuran lawan.
Jepang melepaskan total 22 tembakan,